Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dina Dwi Andira. Saya berasal dari Universitas PGRI Selampari dari kelas 4C. Di sini saya akan menginterview guru hebat. Saya bersama Ibu. Oke, nama saya Ibu Rosa Widya Astuti. Kebetulan dari SD Negeri 3 Tebing Tinggi. Untuk alma mater atau pendidikan terakhirnya itu S2 di Universitas Bengkulu dengan prodi pendidikan dasar. Untuk jabatan sekarang itu guru kelas, golongan itu penata muda 3A. Lama mengajarnya sekitar kurang lebih 5 tahun. Alhamdulillah untuk status cerdiknya sudah. Baiklah Bu, saya ingin bertanya tentang kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka saat ini. Oke, kalau untuk kurikulum sebelumnya itu K13 terakhir kami pakai di tahun 2024. Kalau untuk sekarang itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Untuk sistem pendidikannya juga itu sangat fleksibel dari sebelumnya, di mana di sini sekolah, terutama guru dan siswa itu banyak sekali terjadi perubahan. Apakah yang bisa Ibu bagikan tentang kurikulum Merdeka saat ini? Oke, kalau K13 kebanyakan guru yang menjelaskan, siswa hanya menerima walaupun ada beberapa siswa yang mungkin aktif ya. Nah, kalau untuk kurikulum Merdeka ini kebalikannya, ini siswa yang harus lebih aktif dibandingkan gurunya. Guru hanya sebagai fasilitatornya saja. Jadi walaupun ini kurikulum Merdeka, tapi juga disesuaikan dengan kondisi dan cara belajar anak-anak. Jadi relevan dengan lingkungan mereka seperti itu. Bu, pertanyaan kedua, bagaimana pandangan Ibu setelah menerapkan kurikulum Merdeka ini? Kalau untuk perubahan sangat besar ya. Jadi di sini anak-anak fokus, mereka yang lebih aktif, gurunya hanya misal memberikan pokok materinya saja, dan siswa mencari tahu oh itu seperti apa gitu. Jadi anak-anak lebih fokus dalam belajar, terutama sistem penilaiannya juga berbeda dengan yang K13. Perbedaan mendasar apa yang Ibu rasakan antara kurikulum sebelumnya dan kurikulum Merdeka ini? Kalau tadi guru lebih sebagai fasilitator ya. Yang keduanya di sini guru dituntut untuk lebih kreatif dibandingkan K13, di mana di sini guru memilih metode, terus cara belajarnya disesuaikan. Kemudian di kurikulum Merdeka ini juga ada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sistem pembelajarannya disesuaikan dengan tingkat kelompok belajar mereka. Misal ada yang kurang mampu gitu kan, ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Jadi dikelompokkan. Jadi disesuaikan dengan cara belajar mereka. Nah, di sini siswa juga dituntut untuk harus aktif. Jadi pembelajarannya lebih menyenangkan, lebih hidup gitu. Bagaimana menurut Ibu tentang deep learning ini, Bu? Kalau deep learning ini lebih ke dalam pembelajarannya ya. Jadi untuk meningkatkan kualitas pendidikan sehingga pembelajarannya itu menjadi bermakna, mendorong untuk berpikir kritis dan kreatif. Jadi di sini siswa juga harus belajar kritis dan mandiri. Seperti itu. Kalau menurut saya. Bagaimana menurut Ibu tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Oke, kalau untuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini sebenarnya konsepnya tuh sangat baik ya. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dimana di sini siswa bukan hanya mendapatkan pengetahuan saja, tetapi juga memperoleh ilmu atau membentuk sebuah karakter dari mereka sendiri. Jadi tujuannya itu berarti tidak hanya cerdas dalam akademik, tetapi juga cerdas dalam memahami sikap dan nilai mereka seperti itu. Jadi dipraktekkan, contohnya senam, kemudian sholat itu dipraktekkan semua. Jadi ada buku tersendiri kegiatan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi mereka sudah teratur. Oh seperti ini, berarti penerapannya bagus, bukan hanya akademik saja, tetapi penerapan di luar itu seperti itu. Apakah Ibu terlibat kelompok belajar atau organisasi belajar seperti DSM, Bu, sekolah, gerakan sekolah menyenangkan,
Dengan Kalau di sini belum ada ya, kalau yang Kombel, GSM, BGBI sama SGI itu belum ada. Tapi kalau di kami itu baru ada, itu namanya KKG, kelompok kerja guru. Jadi di dalam kelompok kerja guru itu semua guru itu yang ada di kecamatan itu aktif seperti itu. Jadi ada kegiatan rapat, misal berbagi bagaimana cara misal ikut Zoom gitu. Jadi guru-gurunya juga mendapatkan ilmu baru. Jadi ada kegiatan rapat, bukan hanya itu ya. Di luar materi belajar juga gurunya harus lebih intens lagi untuk meningkatkan kegiatan belajar seperti itu di luar dari materi ya. menurut Ibu, seberapa penting bagi guru dalam membaca hasil penelitian tertentu seperti novel, komik, atau warta untuk mendukung profesionalitasnya? Sebenarnya kalau untuk membaca hasil penelitian terbaru itu sangat penting ya, terutama dalam dunia pendidikan. Jadi guru lebih tahu, oh permasalahannya seperti ini, cara menyelesaikannya seperti ini. Jadi ada hal yang terbaru yang terupdate dari hasil penelitian, baik itu dari guru-guru yang sudah lama mengajar atau dari dosen-dosen juga bisa. Nah, hal ini juga menjadi dasar ilmu baru yang harus dipelajari oleh guru. Jadi bukan hanya rapat-rapat saja, tapi juga bisa mencari ilmu sendiri, atau melalui jurnal bisa. Menurut Ibu, seberapa penting bagi seorang guru dalam menulis buku, artikel, tulisan ilmiah di media digital? Sebenarnya sangat penting karena bukan hanya bermanfaat untuk diri kita diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Jadi kita juga bisa berbagi ilmu baru terhadap guru-guru yang lain. Bisa jadi misal jurnal atau buku atau karya ilmiah yang sudah kita buat itu bisa kita share di grup atau di website gitu. Jadi guru-guru yang di luar bisa membaca hal-hal yang baru yang belum mereka ketahui. Apalagi menulis itu kan salah satu keterampilan yang harus ditingkatkan, sehingga bisa melatih dan menjadi pengalaman bagi diri kita sendiri. Apakah terdapat pengalaman mengajar yang dapat dibagi untuk membantu kami sebagai mahasiswa ini, Bu, dalam mencintai profesi ini? Nah, sebenarnya kalau untuk pengalaman itu banyak sekali ya. Terutama kita harus juga mengetahui bagaimana sifat dan karakter dari anak-anak, karena mereka kan mempunyai sifat karakter yang berbeda-beda. Jadi kita harus mencari pendekatan yang tepat. Karena misal ada anak yang pendiam, ada yang aktif gitu kan, ada yang terlalu super aktif. Jadi kita harus bisa menyelesaikan, bagaimana nih cara supaya anak ini bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, seperti itu. Kemudian setiap anak itu juga mempunyai potensinya yang berbeda. Jadi misal anak ini bisa menggambar, anak ini bisa mendesain, anak ini bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi bagaimana cara kita menyadari dalam proses pembelajaran itu menyesuaikan dengan tingkat kemampuan mereka. Nah, jadi kalau untuk pengalaman setiap hari itu pasti ada pengalaman tersendiri. Jadi bagaimana cara kita menyesuaikan atau menyelesaikan masalah itu. Jadi ada setiap hari itu pasti ada pengalaman bagi kita, terutama seorang guru pasti ada. Apakah terdapat buku yang bisa direkomendasikan untuk kami sebagai mahasiswa, Bu, dalam menjalani pendidikan keguruan sehingga bisa menjadi guru bertanggung jawab bagi kedepannya? Kalau untuk buku, pasti banyak buku yang harus dipelajari ya. Setiap buku itu kan mempunyai ilmu dan pengetahuannya sendiri, tergantung bagaimana cara sudut pandang kita dalam memahami buku itu. Tapi kalau untuk calon guru supaya bertanggung jawab, biasanya buku pedagogik ya. Pedagogi itu memahami karakter, kemudian landasan pendidikan juga, kemudian psikologi juga, supaya kita bisa mengetahui bagaimana fisik, kondisi, keadaan siswa, seperti itu. Sebenarnya kalau untuk bertanggung jawab, tentunya karakter guru itu harus bertanggung jawab. Seperti itu. Kalau buku semuanya bagus. Keterampilan apa yang Ibu sayangkan untuk kami sebagai mahasiswa pelajari agar menjadi guru ideal? Oke. Kalau yang pertama, komunikasi. Jadi
kalau komunikasi itu hal yang penting yang pertama, karena pada saat kita mengajar tentunya kita harus bisa berkomunikasi. Kalau gurunya diam saja kemungkinan tidak ada ya untuk proses belajar. Kemudian keterampilan pedagogik itu juga sangat penting. Sosial emosional harus kita pelajari karena setiap anak itu mempunyai emosi yang berbeda-beda. Jadi kita harus memahami bagaimana cara mereka dalam mengatasi kegiatan proses pembelajaran. Jadi kita harus tahu, oh anak ini seperti ini emosinya, jadi cara mengatasinya seperti ini. Kemudian manajemen kelas, itu kita harus juga pahami. Kemudian kreativitas, jadi setiap guru itu harus kreatif, terutama dalam penggunaan media belajar. Karena anak-anak mudah bosan sekarang, apalagi fokus belajarnya hanya menggunakan buku saja seperti itu. Jadi guru harus bisa memanfaatkan media belajar yang ada di sekolah. Kalau sekarang itu sudah ada TV digital. Nah, jadi di dalam TV digital itu banyak sekali cara belajar yang harus dipahami oleh guru. Makanya ada kegiatan KKG tadi. Jadi guru yang belum tahu menjadi tahu dalam proses belajar. Dan terus literasi terakhir ya, literasi itu anggap membaca informasi terbaru. Jadi guru harus mempunyai hal yang terupdate. Karena menjadi guru ideal itu harus menguasai ilmu dan cara mengajar, sehingga kita harus terus belajar kalau ingin menjadi guru yang ideal seperti itu. Dan kepada mahasiswa ibu ada nggak? Kalau insight-nya pesan untuk guru, untuk calon guru ya. Kalau menjadi guru itu bukan sebuah pekerjaan saja ya, tapi juga panggilan hati kita untuk mencintai profesi dan membuat kita tuh menjadi manusia yang sabar, kreatif, dan konsisten dalam mendidik siswa. Jadi bukan hanya pekerjaan kita saja, tapi juga menjadi ladang pahala juga buat kita menjadi guru ya. Mungkin itu yang dapat saya bantu menjawab soal interviewnya. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama, semoga menjadi guru hebat ya nantinya.